Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah secara online. Sebelum ibadah dimulai, kita akan mengambil saat teduh. Mari Bapak Ibu, ibadah ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Mika 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 22. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa.
Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Mungkin ada perkataan kami yang telah mendukakan hati-Mu, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, ampuni segala pelanggaran yang kami perbuat, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami ya Bapa, karena kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat memberikan salam dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Kita akan kembali menaikkan pujian dari KPPK nomor 90. Hidup
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam ibadah yang kami adakan secara online, kami mendapat anugerah dan kesempatan kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan untuk setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan pemberitaan firman ini. Sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan firman itu menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai ayat yang ke-55. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur setelah minggu demi minggu kita lewati. Minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Yang berarti tinggal beberapa hari lagi di depan kita akan merayakan Natal. Yaitu Sang Juru Selamat yang telah dilahirkan itu. Dan kita bersyukur jikalau tahun ini di masa-masa pandemi kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki minggu-minggu Advent. Dan kalau Tuhan berkehendak kita juga akan memasuki Natal itu. Merayakan Natal itu bahkan kita bisa melangkah memasuki tahun yang baru 2022. Itu semua boleh terjadi bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang dia berikan, yang dia nyatakan buat hidup setiap kita. Sehingga hari ini ketika firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu Advent yang keempat ini berbicara tentang sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Banyak orang menganggap memasuki bulan Natal di bulan Desember adalah bulan yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi mereka. Kenapa? Karena banyak alasan, banyak faktor-faktor yang membuat mereka begitu senang. Ada keluarga-keluarga yang menganggap di momen Natal, di bulan Desember ini, kebersamaan kami di dalam keluarga itu begitu terasa sekali.
di mana kami bisa bersama-sama membongkar gudang kami, menurunkan kembali pohon Natal yang sudah disimpan kurang lebih 1 tahun di gudang. Kami bisa keluarkan kembali, kami pasang pohon Natal itu dan kami akan menghiasi secara bersama-sama. Senang, apalagi kalau anak-anak masih kecil. Bisa bersama-sama menghias pohon Natal itu. Itu kebersamaan yang sangat begitu berkesan. Bagi anak-anak pun sama. Anak-anak menganggap ketika di momen Natal itu, kami bisa mendapatkan baju yang baru. Kami bisa mendapatkan sepatu yang baru. Kami bisa menikmati berbagai macam makanan-makanan yang enak. Kue-kue kering yang begitu melimpah yang disajikan di rumah. Enak bagi mereka. Dan bagi para pedagang pun sama. Di bulan Natal ini, kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan yang berlebih. Jualan bisa mendapatkan dapat income lebih besar. Jual kue, jual baju, jual pernak-pernik Natal. Itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Terus bagi para karyawan yang bekerja, justru bagi mereka di bulan Desember ini, di bulan Natal ini, kami bisa mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Kami bisa mendapatkan jauh lebih besar penghasilan itu di bulan Desember. Juga termasuk hamba Tuhan. Bagi hamba Tuhan pun sama. Di momen-momen Natal ini, begitu melimpahnya panggilan untuk bisa khotbah, melayani di berbagai gereja. Mendatangkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini yang begitu dijadikan alasan di bulan Desember, di bulan Natal, untuk mengalami kegembiraan itu. Tetapi apakah hanya hal-hal seperti itu yang membuat kita senang, yang membuat kita bersuka cita di dalam menyambut Natal setiap tahun? Kalau hal seperti itu yang dijadikan alasan bagi kita untuk bersuka cita merayakan Natal setiap tahun, sungguh sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena kita memaknai Natal itu bukan hal-hal seperti itu. Natal itu mendatangkan sukacita karena kita menyambut Sang Juru Selamat. Kalau kita membaca pembacaan Alkitab hari ini, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ini, ayat 39 sampai 55. Di balik peristiwa Natal itu, ada sebuah pergumulan yang begitu besar yang dihadapi oleh 2 orang perempuan. Yang satu perempuan yang muda, yang masih perawan, yaitu Maria. Dan yang kedua adalah perempuan yang sudah berusia lanjut, Elisabet. Mereka mengalami pergumulan. Sosok Maria, seorang perawan. Waktu malaikat Gabriel datang menyampaikan warta kepada Maria, bahwa dia adalah wanita yang mendapatkan kasih karunia Allah. Dia dipilih oleh Allah untuk menurunkan Sang Juru Selamat, untuk menurunkan Immanuel. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami, statusku masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Maria katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Malaikat katakan bahwa sanak saudaramu yaitu Elisabet, saat ini dia sedang mengandung. Dan ini adalah masa kehamilan yang bulan ke-6 bagi dia. Waktu Maria mendengar itu, dia ingin membuktikan apakah betul yang diucapkan oleh malaikat ini sesuai dengan faktanya. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam ayat 39, Maria itu datang untuk menjumpai Elisabet. Dan perjalanan pun bukanlah perjalanan jarak dekat, tapi jarak jauh. Dia harus menempuh perjalanan cukup panjang. Berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan dia sampai di tempat itu. Bagaimana dengan sosok perempuan yang kedua, yaitu Elisabet? Di masa usia lanjutnya. Dia dipilih oleh Allah untuk menurunkan sosok pribadi yang akan mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis.
mereka berdua sedang mengalami pergumulan itu. Tapi apakah pergumulan itu akan terus-menerus menguasai kehidupan mereka? Ternyata tidak. Jadi nanti ketika Maria sampai berjumpa dengan Elizabeth, terjadi sebuah sukacita besar dalam hatinya. Karena apa yang dikatakan tentang Elizabeth itu sesuai dengan faktanya. Jadi ketika dia masuk memberikan salam kepada Elizabeth, dikatakan anak di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Sehingga keluar dari mulut Elizabeth dikatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menjenguk aku. Luar biasa. Ketika Maria mendengar akan apa yang dikatakan oleh Elizabeth sanak saudaranya itu, meluaplah hati dengan sukacita besar, lalu dia ekspresikan, dia ungkapkan melalui pujiannya. Sangat indah sekali pujian yang dinyanyikan oleh Maria ini. Kalau kita baca di dalam pujian yang dinyanyikan oleh Maria, yang merupakan ungkapan sukacita dirinya atas segala rencana Tuhan yang besar itu, yang akan menurunkan Sang Juru Selamat. Kalau kita baca di dalam nyanyian ini, ada 3 tindakan Allah yang revolusioner yang akan Tuhan nyatakan melalui Sang Juru Selamat yang akan dilahirkan itu. Hal yang pertama dikatakan akan terjadinya revolusi moral. Allah akan memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang tersisih, yang terabaikan. Dan Tuhan akan menentang orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Revolusi secara moral akan terjadi. Terus yang kedua itu ada revolusi secara sosial. Bahwa Allah akan merendahkan orang-orang yang berkuasa. Yang selama ini menindas orang-orang yang lemah. Dan Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah itu. Orang-orang yang terasingkan akan dirangkul, akan ditinggikan oleh Allah. Dan yang ketiga dikatakan akan terjadi revolusi ekonomi. Di mana Allah akan memberi makan untuk orang-orang yang lapar. Sedangkan orang-orang yang kaya akan pulang, akan pergi dengan tangan kosong. Ini ungkapan dari Maria, sosok wanita yang mengalami sukacita besar itu. Ketika dia mendengar bahwa Juru Selamat itu akan lahir melalui rahim dirinya. Ini yang terjadi. Jadi Natal itu mendatangkan sukacita. Karena apa? Karena menyambut Sang Juru Selamat itu sendiri yang lahir. Mengapa? Kelahiran Sang Juru Selamat ini bisa mendatangkan sukacita besar bagi manusia. Karena dengan lahirnya Sang Juru Selamat, dengan peristiwa Natal itu, janji keselamatan yang Allah katakan dalam firman-Nya, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, itu digenapi. Kalau kita baca di dalam Mika pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua secara khususnya, 2 ayat ini, adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus, akan mengirimkan Sang Juru Selamat itu bagi umat Israel. Sang Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari perbudakan, dari kuasa yang menindas mereka. Dan janji itu ditepati. Jadi apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang kosong, tetapi janji yang ditepati oleh Allah. Peristiwa Natal yang mendatangkan sukacita bagi manusia bukan hanya dinikmati untuk diri kita sendiri. Kalau sukacita itu hanya untuk kita nikmati buat diri kita sendiri, kita akan menjadi pribadi yang begitu egois. Bukankah banyak sekarang ini anak-anak Tuhan yang mengaku
percaya kepada Kristus. Dia merayakan Natal, menyambut Natal, segala sesuatunya hanya tertuju buat dirinya sendiri. Buat kesenangan dirinya, buat keuntungan dirinya sendiri. Dan itulah faktanya yang terjadi. Apa itu yang Tuhan kehendaki? Terjadi dan dilakukan oleh umatnya? Bukan. Peristiwa Natal itu bukan hanya untuk kita alami untuk diri kita sendiri. Tetapi harus kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang mungkin akan bertanya-tanya, kenapa setiap menjelang bulan Desember terjadi sebuah kemeriahan besar. Suasana yang begitu meriah. Mungkin ada di antara mereka yang bertanya-tanya, apakah kita mau menceritakan, berbagi cerita, kenapa bulan Desember itu begitu ceria? Karena Sang Juru Selamat itu telah lahir. Kita bukan hanya menyampaikan berita itu, tapi kita pun juga harus mewujud nyatakan bagaimana kita melakukan sebuah tindakan untuk berbagi bagi orang-orang di sekitar kita. Bukankah begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita? Orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan, orang-orang yang begitu mengalami pergumulan dan masalah yang begitu berat. Mereka menantikan uluran tangan kita. Bukan zamannya lagi bagi kita. Kita mengisi Natal dengan berpesta pora. Menghabiskan uang ratusan juta. Hanya untuk kesenangan sesaat. Bukan itu masanya lagi. Kita melihat kondisi di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Maukah kita berbagi dengan berkat yang telah kita terima untuk mereka? Dan itu jauh lebih bermakna dan lebih bernilai daripada kita menghabiskan dana yang begitu besar hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, kelompok di dalam gereja kita sendiri. Apa itu yang Tuhan mau? Tidak. Kristus lahir bukan untuk sekelompok orang, bukan untuk sekelompok golongan, tetapi Kristus lahir untuk seluruh dunia ini. Dan orang-orang membutuhkan Sang Juru Selamat itu untuk juga lahir dalam hati mereka. Kita pakailah kesempatan momen yang masih Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan bukakan bagi kita untuk kita peka melihat keadaan di sekitar kita. Untuk kita mau berbagi bagi mereka, sehingga ketika mereka menerima apa yang kita bagikan itu, ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Dan itu akan menimbulkan kesan yang begitu mendalam bagi mereka. Itu akan jauh lebih bernilai dan lebih bermakna. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan di Minggu Advent yang keempat ini, biarlah sukacita Natal yang sesungguh-sungguhnya kita bisa alami dalam hidup ini. Di tengah segala tantangan dan kesulitan zaman. Khususnya dalam masa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kalau kita dengar segala prediksi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, oleh orang-orang yang memiliki penalaran begitu luar biasa. Mereka ungkapkan begitu banyak hal tantangan yang akan kita hadapi di depan itu. Pandemi belum berakhir. Dampak dari pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini pun masih terus terasa. Dan itu akan semakin terus bertambah dampaknya. Dan kita akan melangkah menjalani waktu-waktu itu. Tetapi biarlah ketika hari ini kita mendengar kembali. Hari ini kita mengalami sukacita Natal itu. Karena Sang Juru Selamat telah lahir. Dia ada dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melewati, menapaki hari-hari di depan itu. Dengan sukacita dari Allah. Dan kalau kita telah menerima begitu banyak berkat dari Allah.
maukah kita peka untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita? Dampak pandemi ini membuat orang-orang di sekitar kita banyak mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Apakah kita mau berbagi dengan mereka? Baik kita secara pribadi ataupun kita sebagai gereja Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu hal yang nyata, tindakan yang nyata untuk berbagi berkat itu. Jadi, biarlah setiap kita di dalam saat-saat kita akan merayakan Natal yang tinggal beberapa hari di depan. Marilah kita merefleksikan kembali diri kita masing-masing. Apakah betul sukacita Natal yang kita alami ini karena kita mau menyambut Sang Juru Selamat yang telah lahir? Ataukah hanya hal-hal yang memuaskan keinginan kedagingan kita semata? Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan membuat kita semakin peka untuk melihat keadaan sekitar kita. Amin. Firman Tuhan, kita mengambil waktu teduh sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya pada hari ini. Firman yang mengajar kepada setiap kami bahwa sukacita Natal itu kami alami karena Sang Juru Selamat yang telah lahir. Sang Juru Selamat yang memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh kami aplikasikan melalui kepedulian kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saat ini kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Agape yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Mungkin di antara jemaat ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Mungkin di antara mereka ada yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang terbaring lemah di rumah. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan menyatakan kuasa mujizat-Mu, sehingga yang lemah, yang tidak berdaya dijamah oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Engkau. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami krisis dalam hubungan satu dengan yang lain. Biarlah Engkau Allah yang telah mempersatukan mereka di dalam sebuah keluarga. Biarlah kasih Kristus itu yang akan memulihkan hubungan yang sudah mulai jauh itu. Biarlah masing-masing pribadi, suami istri atau orang tua dengan anak boleh mengalami kembali ikatan kasih yang murni itu di dalam Kristus Yesus. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan usaha pekerjaan mereka. Engkau Allah sumber segala berkat itu yang akan mencurahkan berkat-Mu Bapa. Di tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani saat ini, untuk kami menjalankan usaha. Tetapi ketika kami mengandalkan
akan kekuatan daripada Tuhan, Engkau sendiri juga akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan kami akan mengadakan rangkaian ibadah Natal dan juga Tahun Baru. Biarlah Tuhan yang menolong dalam segala persiapan yang kami lakukan, sehingga melalui momen Natal dan juga Tahun Baru pada tahun ini boleh menjadi berkat khusus bagi kami untuk kami mempersiapkan diri melangkah memasuki tahun yang baru nanti. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami sebagai gerejamu di GKI Agape, baik di Kelapa Gading ataupun di Pos Villa Melati Mas. Di dalam kami akan mengadakan ibadah onsite pada tahun 2022. Tuhan kiranya akan menolong kami dalam segala persiapan yang kami akan persiapkan untuk peralatan-peralatan yang akan mendukung demi terlaksananya ibadah secara onsite itu. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya saat-saat ketika sekarang ini mulai terjadi perubahan cuaca yang ekstrim Tuhan, banyak peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi, baik gunung meletus, gempa bumi, ataupun bencana banjir rob, banjir bandang yang melanda di beberapa daerah. Tuhan, Kau berbelas kasihan atas bangsa ini. Kau juga akan tolong pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat, di dalam mengantisipasi, bahkan di dalam menolong para korban bencana alam itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah gereja pun boleh menyatakan kasih Kristus itu untuk menolong orang-orang di sekitarnya, untuk masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah beberapa pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan ini bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar ini. Kita akan menaikkan kembali pujian dari KPPK nomor 103.
masuk dalam doa persembahan. Bapa kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Berkati ya Bapa, agar persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkati pula untuk tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 114. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova setatelian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lien seni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.